Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isra Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori KCKT. Apa itu KCKT? KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau juga bisa disebut HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography, merupakan metode pemisahan canggih dalam analisis formasi yang digunakan untuk uji identitas, uji kemurnian, dan penetapan kadar. Nah, KCKT ini merupakan kromatografi cair yang menggunakan zat cair sebagai fase geraknya dan kerap sekali digunakan dalam laboratorium analisis farmasi dan industri. Titik beratnya adalah untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil pada suhu tinggi, dan tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas. Selanjutnya, prinsip kerja dari alat KCKT. Prinsip kerja dari alat KCKT ini yaitu ketika suatu sampel yang akan diuji diinjeksikan ke dalam kolom, maka sampel tersebut akan terurai dan terpisah menjadi senyawa-senyawa kimia atau analit sesuai dengan perbedaan afinitasnya. Nah, hasil proses pemisahan tersebut akan dideteksi oleh detektor pada panjang gelombang tertentu, yang kemudian hasil yang muncul pada detektor itu kemudian akan dicatat oleh recorder dan ditampilkan melalui komputer yang sudah terhubung online pada alat KCKT. Kemudian hasil analisis dari KCKT ini akan ditampilkan atau diinterpretasikan dalam bentuk kromatogram, di mana terdapat peak dan nilai AUC yang terdapat pada kromatogram tersebut, yang digunakan untuk analisis kuantitatif dan untuk menentukan kadar suatu senyawa tersebut. Selanjutnya, tentang instrumentasi dari alat KCKT. Nah, KCKT ini memiliki beberapa komponen utama nih yang digunakan dalam analisis sampel, yaitu yang pertama ada fase gerak dan reservoir pelarut, di mana fase gerak pada HPLC ini harus menggunakan pelarut dengan kemurnian yang sangat tinggi. Idealnya pelarut khusus yang memang sudah memenuhi standar untuk KCKT yang dipergunakan untuk hasil yang lebih akurat. Lalu, reservoir pelarut merupakan wadah penyimpanan fase gerak yang biasanya berbentuk botol kaca dengan selang penghubung. Lalu yang kedua adalah pompa. Nah, pompa yang digunakan dalam KCKT ini haruslah pompa yang bertekanan tinggi. Kenapa? Agar dapat mendorong fase gerak dalam reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Nah, tekanan yang digunakan itu beragam tergantung dari dimensi kolomnya. Nah, ukuran partikel, fase diam, serta laju alir dan komposisi dari fase gerak yang akan dipakai. Lalu yang ketiga ada injektor. Nah, injektor ini merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem KCKT. Nah, proses injeksi ini dapat dilakukan secara manual dengan shearing atau dengan menggunakan sistem injeksi otomatis. Nah, injektor pada KCKT ini harus dapat menampung sampel cair kisaran volume 0,1 sampai 100 mili. Lalu yang keempat adalah sampel. Sampel yang dapat dianalisis menggunakan KCKT ini haruslah bersifat bening dan tidak terdapat endapan. Untuk itu, preparasi sampel dapat dilakukan sebelum dianalisis, seperti melakukan filtrasi dan lain-lain. Lalu yang kelima ada kolom KCKT. Aktivitas utama dalam KCKT terjadi di dalam kolom sebagai fase diam. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan komponen sampel yang kemudian dapat dihitung waktu retensi masing-masing komponen oleh detektor. Nah, waktu retensi itu adalah waktu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom menuju detektor. Lalu yang keenam ada detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan menghasilkan sinyal elektronik pada pengolahan data. Lalu yang ketujuh ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini berfungsi dia untuk menampilkan output visual dari hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Nah, kromatogram ini menggambarkan jumlah komponen sampel yang dilihat dari jumlah puncak atau peak yang dihasilkan.
Itu saja teori tentang KCKT yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.